an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini alhamdulillah kita masih diberinya kesehatan, nikmat yang begitu banyak setelah kita dimatikannya sejenak dan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dan telah melaksanakan sahur untuk melaksanakan puasa pada hari ini. Hari ini adalah hari yang ke-10 Ramadan. Rupanya kita berpuasa dalam bulan kemarin ini cuma 9 hari. Iya. Sisanya bulan ini, hari ini mulainya tanggal 1 April. April mau. Tidak ada mengeluh-ngeluh itu sebenarnya. Berat. Kita berpuasa 12 jam. 29 hari. Nah, dalam bulan Ramadan. Dan dalam satu hari itu kita laksanakan bersama-sama. Satu hari kita bersama-sama, berat. Kecuali yang tidak puasa. Kecuali yang tidak puasa. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah satu kita berselawat, yaitu mengucapkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak lagi dengan cara berselawat itu dengan mengikuti ajaran-ajaran atau tuntunan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW lewat hadis-hadis. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini langsung dari seperti wahyu turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis kisah-kisah yang terjadi yang Nabi Muhammad dituntun juga oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatannya. Bedanya ada sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dalam rangka bagaimana kita supaya tidak merugi. Nah, ini tidak merugi. Ada Senin yang lalu, saya tausiah pertama itu bagaimana kita tidak merugi, bagaimana mempergunakan waktu sebaik-baiknya dalam rangka ibadah. Kalau kita tidak pandai mempergunakan waktu, maka kita akan merugi. Dalam hal ini saya sedikit menceritakan bahwa waktu saya naik haji pada tahun 91 dengan umi saya, itu pas ada kejadian sesudah sholat mengangkat jenazah untuk disolatkan. Adalah tandu yang mengangkat itu yang baju-baju hitam semua. Kemudian sudah sampai di depan, itu mayat tadi bergerak. Bergeraknya itu bukan bergerak sendiri, tapi digerakkan. Ternyata
isinya jenazah itu adalah senjata. Begitu hebat politik cara menyelundupkan senjata. Apabila mungkin ya rencananya, apabila kita sudah sholat semua itu gampang untuk menembak dengan senjata. Dengan 4 orang mengangkat jenazah itu, 4 juga senjata di dalam. Itu bang didor. Ini pada tahun 91. Karena sebelumnya tahun 90 kejadian bentrokan di terowongan Mina, sehingga banyak yang meninggal. Yang belum meninggal juga dihamburkan ke dalam truk, sehingga di saat itu meninggal. Ya, yang cuma bagaimana supaya bersih semua. Kemudian waktu itu tahun 91 itu termasuk istrinya Pak almarhum Pak Marhun, yang istrinya. Nah, itu dia belum meninggal tapi sudah dihamburkan ke truk, terimpit-impit itulah dia meninggal. Kemudian setelah diselidiki, ternyata ini kelompok orang Iran. Orang Iran inilah yang selalu mengganggu pelaksanaan haji. Entah apa penyebabnya, dia tidak suka dengan pelaksanaan haji. Mungkin nih anak-anaknya, siapa yang mau meruntuhkan Ka'bah yang dihantam oleh batu-batu kerikil dari neraka. Abraha, tentara gajah. Inilah kira-kira setelah sampai di, kalau sekarang itu Masjid Jin, di situ sudah siap nih gajah untuk menyerang, meruntuhkan Ka'bah. Akhirnya melayang-layang lah, seperti layang-layang tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa batu kerikil, sehingga semua yang berniat saja dan melangkah melaksanakan dengan gajah, semuanya hancur seperti daun-daun kering, termasuk gajahnya, apalagi Abraha. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Iran itu yang selalu kelompok. Nah, seperti kalau sekarang ini mata aja yang nampak, pakai cadar, pakai jilbab, yang apakah itu perempuan, apakah itu laki-laki, nggak tahu. Pakai jubah, apabila itu, dan ternyata itu masih dilaksanakan juga seperti itu di Makkah. Apabila sudah jalan berdua, pakai jubah hitam, mata aja nampak, itu belum tahu perempuan dua-duanya. Kisah kasur itu bisa kita lihat di YouTuber Alman Mulyana, bisa kita lihat masing-masing di YouTube. Itulah kisah-kisah yang sampai saat ini masih ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, dari pencipta-pencipta hadis palsu ini dari Iran ini, apalah yang dimaksud dan tujuannya. Jadi diperkirakan dari Iran itu, setelah Irak itu lebih kurang 2000 km sampai ke Ka'bah. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini banyak hadis-hadis yang saat ini sudah
ada yang hadis itu riwayat hadis itu pendusta, pembohong, sehingga timbullah hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu', hadis-hadis yang Dhaif, sahih, ada dhaif, ada sahih, hasan, baik. Jadi yang paling baik adalah hadis sahih hasan, Bukhari Muslim. Nah, ini yang paling sahih. Kemudian dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil yang paling tinggi dalam kita beribadah itulah adalah dari Al-Quran. Nah, dalam hal ini saya, supaya kita tidak merugi, menurut saya ada dalil di Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul muhtadin. Ini saja adalah saya bikin judulnya cara berdoa yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak yang membuat hadis-hadis yang kita akui sendiri, termasuklah hadis-hadis yang dikumpul oleh, ada hadis Sunni Albani. Ini dikumpulkan hadis ini dikumpulkan. Kalau di Muhammadiyah itu tarjih. Dari ayat ini dikumpulkan para ilmuwan, diambil ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, kumpulkan, dimufakati di dalam tarjih. Ini cara berdoa. Artinya, berdoalah pada Rabbmu dengan merendahkan diri dan dengan perilaku, dengan perlahan, karena Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas. Kemudian ayat berikutnya, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunan jahri minal qaul. Dan ingatlah, sebutlah Rabbmu dengan merendahkan diri serta takut dengan suara yang keras. Ini dalil dalam Al-Quran. Bisa kita lihat surat Al-A'raf. Kemudian dalam kesempatan ini juga berdoa ini adalah tingkat ibadah yang kedua. Yang pertama sholat, kemudian insya Allah bila ada waktu saya coba laksanakan untuk sholat, cara-cara sholat. Kemudian barang siapa yang tidak berdoa, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi, ini awal ayatnya. Kemudian sejarahnya, pertanyaan sahabat dan Arab Badui, di mana Rabb, di mana Tuhan kita? Dalam asbabun nuzulnya halaman 55, Arab Badui ini bertanya, apakah Tuhan itu dekat sehingga kami dapat bermunajat, memohon padanya, atau jauh sehingga kami menyerunya? Nabi terdiam, baru turunlah ayat ini. Kemudian ayat ini mengatakan bahwa
apabila kita tidak berdoa, maka itu termasuk orang-orang yang sombong. Yang sombong di sini adalah setan, iblis, laknatullah. Pengikut-pengikut iblis ini adalah termasuk orang-orang yang sombong. Jadi kalau kita tidak berdoa dengan cara yang benar, itu termasuk kita dihina-dina di dunia ini. Ini yang beratnya berdoa ini. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah pada Rabbmu, pada kamu dengan merendahkan diri. Nah, dalam hal ini banyak kita lihat bahwa ada berdoa dan ada membaca doa. Saya dalam acara-acara ada juga yang persilakan Pak Haji Sukri membaca doa. Kalau membaca ya baca, lain dengan berdoa. Kalau berdoa inilah tadarru', dengan merendahkan diri, suara yang lembut. Jadi pertanyaannya, apakah boleh kita doa bersama? Apakah doa keras-keras? Saya jawab, dua boleh-boleh saja. Kenapa? Untuk apa? Itu adalah ilmu. Mungkin masih banyak kita yang tidak bisa, tidak hafal berdoa. Tapi setelah kita berdoa bersama itu, jangan lupa untuk berdoa sendiri. Kalau kita tidak pernah berdoa, apa yang kita maunya, apa yang kita minta, karena seperti saya misalnya doa saya pribadi, ya Allah, luruskanlah hatiku untuk melaksanakan umrah. Hanya misalnya, lariskanlah bakso kami. Misalnya, ini kan untuk pribadi-pribadi kita. Jadi kalau ketuaan, masuk juga nih promosinya ya. Yang lain mengaminkan, Pak. Yang lain mengaminkan. Jadi kalau kita tidak berdoa, ini juga diancam. Kemanapun kita melangkah dalam keadaan hina. Jadi bacaan doa-doa bersama itu kita rekam, kita jadikan untuk doa pribadi. Banyak doa-doa yang berasal dari Al-Quran untuk keselamatan diri kita. Karena kita ini diturunkan untuk beribadah. Bagaimana ibadah itu sempurna? Kita minta, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang benar, ya Allah. Kabulkanlah permintaanku, ya Allah. Ijabahlah doaku, ya Allah. Nah ini, jadi tidak hanya lepas habis imam berdoa, habis pula kita. Nah, itu rasanya itu membaca doa, tidak berdoa. Jadi berdoalah kita dengan tadarru, perlahan, dengan suara perlahan. Ini rasanya untuk supaya kita, menurut saya dalilnya inilah yang cara berdoa yang benar. Kemudian untuk sebagai tambahan melengkapi waktu 17 menit. Udah lebih. Udah lebih. Udah lebih. Ya. Nah, tidak sampai 1 menit. Ya. Bahwa waktu naik haji, sehingganya ada jemaah-jemaah haji yang pulang dari haji itu membawa flu dan batuk. Nah ini kemudian dalam di ilmu kesehatan, saya 17 tahun kerja di rumah sakit. Jadi sebagai apa?
Saya di adminnya. Oh. Kemudian semua hasil pemeriksaan dari labor, dari X-ray, dari apa, dikumpulkan ke saya, dicatatkan semua. Kemudian nanti baru ditandatangani oleh dokter. Kalau kita flu saja, senguk-sengukan, kemudian kita sholat berdekatan, itu dalam jangka 5 jam, insya Allah kita ketularan. Apalagi di antara kita habis itu kan, kemudian bersalam-salaman, itu tidak sampai 5 jam tular. Nah, ini saya bukan melarang ini bersalaman. Ini adalah budaya. Tidak ada yang dianjurkan oleh Nabi untuk bersalam-salaman ini. Cuma kita perlu memawas diri bagaimana supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit, apalagi corona ini masih berkeliaran. Tahun berapa? Nah, tapi dia entah, corona itu masih berkeliaran. Iya, tahun berapa? Sekarang masih. Saya ketemu di dalam sekolah warna hitam lewat jalan Limbungan ini. Tahun 73 itu. Apa? Tahun 73. Iya, tahun 73 atau Astuti. Astrea 73 segala macam. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan saya. Mudah-mudahan tergantung kita untuk mengikuti. Mari kita cari dalil-dalil yang sahih untuk dapat kita beribadah dan terhindar dari perbuatan tercela, dan kita tetap di dalam kesehatan. Ini yang paling penting. Kalau kita tidak sehat, tidak bisa melangkah ke masjid dan lain sebagainya. Kemudian ditutup, mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Kita berdoa. Doa yang pertama yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana afriq alaina sabran sabit saqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani bi rabbikum amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Allahumma ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang beriman dan bertakwa kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah itu contohnya berdoa ya. Jadi untuk berdoa adalah kita masing-masing. Demikian saja, mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.